Innova Venturer merupakan mobil yang disebut sebagai Scenic Killer. Kalau Innova Venturer dijual sampai sekarang, apakah Zenicnya masih laku? Hal ini banyak banget yang muncul di komentar, di DM aku. Banyak yang nanya, Bang, kalau Venturer masih ada, apakah Zenicnya masih laku? Itu banyak banget pertanyaan yang muncul. Ya, jawabannya singkat banget ya. Sebenarnya ya masih laku, cuma nggak selaris sekarang. Pasti nggak akan selaris sekarang. Kenapa? Segmen pembelinya beda ya teman-teman. Segmen pembeli dari Scenic dan juga Venturer ini itu berbeda. Jadi mereka punya basis pembeli masing-masing. Karena Venturer itu diesel, ladle frame, nyaman buat jarak jauh, buat bawa beban berat itu oke. Kemudian Scenic ini ke bensin dan hybrid, monocoque TNGA nyaman banget dan lebih halus secara mesin, modern dan juga lebih irit daripada Venturer. Artinya pembelinya Venturer belum tentu pindah ke Scenic. Kayak gitu guys. Kalau dua mobil ini masih ada dan jual berbarengan, pasti yang suka dengan diesel dan kawan-kawannya nggak akan pindah ke Scenic karena segmen pembelinya tuh udah berbeda. Yang terjadi selanjutnya adalah Venturer bisa menahan perpindahan pembelinya. Jadi Venturer itu salah satu mobil dengan konsumen yang loyal ya teman-teman. Karena diesel itu usernya tuh sangat setia dan juga loyal banget terhadap mobil tersebut. Dan armada VVIP seperti operasional yang suka jarak jauh tapi pengen terasa VVIP, tapi jalan yang ditempuh itu gak terlalu oke, pasti Venturer masih jadi primadona daripada Scenic. Gak kebayang ya kalau kalian lintas Sumatera bawa VVIP, bawa Scenic, pasti kaki-kakinya cepet copot guys, cepat rusak. Makanya Venturer menjadi solusi kalau seandainya Venturer tidak stop produksi. Pasti armada-armada itu, kemudian para mobil-mobil dinas itu masih akan pakai Venturer, bukan pakai Scenic kayak sekarang. Inilah yang membuat penjualan Scenic kemungkinan akan tertahan, bahkan akan sedikit melambat karena ditahan sama Venturer kalau sama-sama keluarnya masih bersamaan. Tapi kalau di kota besar pasti Scenic masih lebih unggul karena BBM-nya irit, kemudian dia lebih ramah lingkungan karena kan orang-orang kota suka dengan lingkungan kayak gitu. Kemudian iritnya tadi, kemudian lebih modern, fitur karena orang-orang kota itu suka dengan fitur ya, mobil dengan fitur tinggi itu mereka sangat suka. Kalau dibandingin dengan Venturer, fitur dari Scenic ini jauh lebih oke dan ada sunroofnya juga. Dan kalau mobil ini sama-sama keluar dan Venturer nggak stop produksi, salah satu hal buruk yang terjadi adalah kanibalisasi. Jadi Venturer kalau dengan Scenic ada di showroom, Scenic Hybrid dan Venturer ini ada di showroom yang sama, dealernya bingung mau jual yang mana, showroom akan bingung mau arah jualnya kemana, karena konsumen tuh bakal galau. Gimana nih, butuh fitur tapi bandel, pasti ke Venturer. Tapi Venturer gak ada sunroofnya, Venturer soundnya belum bagus, Venturer tidak terlihat futuristik, kayak gitu-gitu. Pasti ya pembelinya jadi bingung memilih antara Scenic dan Venturer, kayak gamon gitu ya, bingung gitu, apa ya, si malakama gitu kan, karena sama-sama bagus sih mobil, cuman tergantung penggunaannya nanti mau dibawa kemana kayak gitu. Karena kan kalau konsumennya fokus ke Scenic, image-nya kayak apa, Innova itu, kalau yang Venturer kan Innova naik kelas, jadi kayak bingung banget konsumennya mau beli yang mana. Akhirnya apa, stoknya akan menumpuk ya, stoknya di Scenic ada, stoknya di Venturer juga akan ada, jadi akan ada kanibalisasi di internal. Jadi Toyota ini sangat menghindari hal ini terjadi. Dan itulah alasannya kenapa Venturer harus dikorbankan, karena Toyota ingin fokus ke Scenic sebagai mobil hybrid mereka, tapi Innova Reborn yang diesel masih tetap dipertahankan untuk yang tipe G, dan agar transisinya Innova ini ke hybrid juga ada. Menurut kalian gimana? Strateginya Toyota ini udah oke atau malah kurang? Tulis komentar di bawah. Itu aja untuk kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, kalau kalian masih ada Venturer keluar dengan hybrid, Scenic Hybrid ini juga masih keluar, kalian pilih yang mana kalau harganya sama? Tulis komentar di bawah. Itu aja untuk kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.